Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyukurillah amma badu. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul walaupun dalam tatap maya, dan saya juga akan memberikan sebuah materi presentasi di pertemuan ke-6 kali ini tentang atau yang akan dibahas yaitu tentang mata kuliah pencegahan dan penanganan cedera olahraga. Yang langsung akan saya bahas nama Karisma Denta Putra, NPM G1C 19.0403. Oke, yang pertama yaitu olahraga jantung. Mungkin kita sudah mengetahui ya olahraga jantung. Kenapa jantung harus disiapkan untuk berolahraga? Ya, di sini seperti yang diketahui bersama, olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh termasuk jaringan dan organ vital kita, tidak terkecuali jantung. Sangat penting ya jantung itu. Jantung sendiri merupakan salah satu organ vital tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saking vitalnya, jantung juga berperan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang bertugas untuk membawa nutrisi dan oksigen ke organ-organ tubuh sekaligus mengangkat zat-zat sisa. Nah, sangat-sangat vital sekali. Mungkin ini penjelasan sedikit ya tentang jantung, karena jantung itu yang paling vital mungkin ya, alat pemompa yang paling vital juga dari kehidupan kita. Karena kuncinya sangat penting, sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan jantung dengan berolahraga agar tetap sehat dan kuat hingga tua nanti. Selain membuat jantung lebih prima, berikut manfaat lainnya yang dapat kan jika kita rajin secara teratur olahraga jantung ya. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas tidur, mengurangi resiko gagal jantung, mengurangi resiko hipertensi, kenaikan rasa percaya diri, memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan tubuh dan jantung agar tetap stabil, membantu untuk mendapatkan berat badan ideal. Nah, itu mungkin olahraga jantung, nanti manfaat dari olahraga jantung yang akan diterima. Nah, di sini ada 5 olahraga jantung. Oke, yang pertama yaitu senam jantung. Senam jantung ini, jenis ini berfungsi pada tiap gerakan untuk menjaga dan meningkatkan performa jantung, juga bermanfaat menormalkan nadi dan memperlancar aliran darah dalam tubuh. Nah, penjelasan ini bahwa senam jantung ini bagus ya untuk memperlancar aliran, menormalkan denyut nadi juga. Kita perlu juga. Oke, yang kedua yaitu berenang. Mungkin sudah tidak heran ya kalau untuk berenang, apalagi kita seorang mahasiswa PJKR sering melakukannya. Ada mata kuliahnya juga. Jenis olahraga air itu sangat bermanfaat menunjang kebugaran jantung dan pembuluh darah. Selain itu, berenang juga melatih memperkuat otot jantung sehingga kinerja jantung memompa darah lebih optimal. Mungkin dari gerakan pernapasan juga ya, dari otot tersebut, dari otot jantung tersebut, dari pompaan oksigen dari jantung tersebut, jadi bisa lebih optimal. Selanjutnya masih sama juga lari pagi ya. Kenapa lari pagi? Mungkin salah satu olahraga lari pagi ini sangat membantu untuk merangsang aliran darah di tubuh sehingga sirkulasi darah jadi lebih lancar. Jika aliran darah lancar, maka kinerja jantung juga tidak akan terbebani dan ritme jantung akan tetap normal. Nah, dalam hal ini lari pagi itu, kenapa lari pagi nggak lari sore atau malam, lebih fresh mungkin ya. Jantung kita sedang siap juga dan untuk memperlancar juga gitu ya untuk lari pagi. Itu yang ketiga. Oke, selanjutnya. Nah, ada bersepeda. Hampir sama, bersepeda itu bisa dikatakan dengan lari pagi. Meskipun terlihat menyenangkan, ternyata bersepeda juga, bersepeda selama 30 sampai 1 jam bisa mengurangi resiko terkena serangan jantung akibat stres dan memperkuat kinerja otot jantung. Pada saat mengayuh sepeda, seluruh otot tubuh turut bekerja, termasuk otot jantung. Maka itu ya kita mungkinlah harus lebih semangat untuk berolahraga, khususnya bersepeda. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yoga. Saat melakukan yoga ada 3 macam teknik
yakni peregangan, pernapasan, dan relaksasi. Ketiga teknik tersebut sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, sudah pasti kalau yoga ya. Jadi kenapa hal tersebut? Karena hal tersebut dari peregangan, pernapasan juga ya, tarik napas kayak seperti itu, terus relaksasi juga lebih ke memperlancar jantung gitu ya. Jadi lebih tenang pikiran kita juga. Terkadang kita ini yang tadi dari serangan jantung tersebut dari pikiran juga. Nah, itulah 5 jenis olahraga yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan jantung sehat. Melakukan olahraga secara teratur akan melindungi jantung kita dari berbagai masalah atau penyakit. Namun ya jika misalnya rasa sakit dada, sesak napas, gejala lainnya, mungkin segera ke dokter lah, karena jantung itu rentan gitu ya, rentan. Oke, selanjutnya olahraga yang beresiko ya. Orang yang beresiko terhadap olahraga itu orang yang melakukan olahraga secara berlebihan. Jadi ada satu orang yang sering terlalu berlebihan olahraga itu juga beresiko olahraganya. Membahayakan pada diri sendiri, bahkan mungkin bisa mengancam kita, mengancam nyawa kita sendiri. Ya, kita simak juga olahraga yang berlebihan itu menyebabkan apa sih kira-kira ya. Nah, olahraga berlebihan yang pertama yaitu kerusakan jantung yang tadi sudah dibahas ya, karena jantung itu sangat sangat sensitif sekali. Olahraga tiap hari dengan intensitas tinggi berbahaya bagi tubuh karena meningkatkan resiko kardioksitas. Adalah kondisi timbulnya kerusakan pada otot jantung akibat melepasnya senyawa kimia yang menyebabkan jantung kita tidak lagi dapat memompa darah seluruh tubuh. Kalau sudah tidak memompa darah berarti ya bisa sampai meninggal ya. Nah, itu jangan terlalu berlebihan makanya ya. Selain itu, efek olahraga berlebihan juga menimbulkan aritmia atau gangguan irama jantung. Mengerahkan tenaga dan jumlah besar dapat memicu tubuh menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol yang menaikkan tekanan darah dan membuat denyut jantung lebih cepat. Terkadang ya sudah terlalu berlebihan, detak jantung itu terus cepat, mungkin seperti itu. Nah, European Heart Journal pada tahun 2020 menyarankan orang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan irama jantung tidak melakukan aktivitas fisik yang membakar lemak secara berlebihan. Hal ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jantungnya. Maka dari itu kita tidak boleh lah untuk olahraga berlebihan, karena sayangilah jantung kita gitu ya. Walaupun kita terus semangat, misalnya terus ingin olahraga, tapi yang berlebihan itu kurang baik. Oke, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua. Oke, yang kedua yaitu penyakit ginjal. Kenapa sih penyakit ginjal? Nah, penyebab penyakit ginjal yang dikenal atau nama lainnya ya, rhabdomyolysis. Kondisi ini terjadi saat otot mengalami kerusakan yang melepaskan pigmen mioglobin dari otot ke dalam aliran darah. Nah, ini sangat berbahaya ya. Nah, bisa menimbulkan masalah juga seperti kelemahan, nyeri otot, dan urin berwarna gelap atau kecoklatan. Pada kasus parah, kondisi ini juga berisiko menimbulkan gagal ginjal akibat struktur penyaringan ginjal terhalang oleh zat atau kerusakan ototnya. Dalam hal ini mungkin kita juga tidak boleh ya berlebihan. Ini ada penyakit keduanya yang karena olahraga berlebihan, gagal ginjal. Makanya hati-hati kita selaku, apalagi kita seorang mahasiswa olahraga, kita harus tahu caranya olahraga yang betul, waktunya harus berapa lama, kita harus tahu. Maka dari itu selalu perhatikan intensitas dan frekuensi olahraga yang Anda lakukan. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekali sesi latihan atau HIIT, High Intensity Interval Training, saja bisa menimbulkan gejala dini terkait cedera otot dan tubulus ginjal. Makanya kita harus terprogram lah kalau misalnya untuk berolahraga. Oke, yang terakhir yaitu kecanduan olahraga. Nah, ini mungkin yang banyak ya, kita mungkin banyak juga dari mahasiswa olahraga jadi kecanduan olahraga.
kurang baik juga ya. Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik untuk tubuh. Begitu juga dengan berolahraga. Berolahraga berlebihan umumnya tidak Anda sadari dan bisa bermula dari ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil akhir. Ketidakpuasan ini merupakan membuat Anda meningkatkan durasi, frekuensi, dan intensitas dari olahraga, lambat laun susah untuk dikontrol. Kecanduan olahraga ini mungkin muncul sebagai gejala gangguan mental tertentu, seperti OCD ya, obses obsessive compulsive disorder. Nah, OCD ini mungkin gangguan mental ya. Jadi tidak puas dengan apa yang dilakukan atau apa yang kita laksanakan dalam olahraga. Olahraga kompulsif terutama dilakukan oleh seorang yang memiliki riwayat gangguan makan, eating disorder ya, bisa disebabkan oleh perilaku rendah diri, perfeksionisme pada kondisi tertentu. Makanya tidak boleh juga sampai kita kecanduan berolahraga karena kurang baik juga dalam berolahraga berlebihan, apalagi sampai kecanduan merasa tidak puas. Kita laksanakan olahraga sesuai program saja karena kita seorang mahasiswa olahraga, itu harus tahu standar yang harus dilaksanakan pada saat berolahraga. Ya, mungkin itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.